Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Ya, kali ini saya akan bercerita bahwa kurang lebih kisaran 15-an tahun yang lalu ya. Ini cerita saya ini ada sangkut pautnya dengan seseorang yang nantinya terlihat bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini sungguh merugi ya. Semacam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap apapun yang mengenai masalah pengetahuan agama tentunya ya. Jadi belum tentu orang-orang yang notabene membahas masalah agama, membahas masalah Allah itu benar-benar tahu dengan apa yang dibicarakan itu. Misalkan banyak sekali ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Allah begini, Allah begitu, Allah merintahkan ini, Allah seperti itu, dan lain-lain. Toh, kalau ditanya sebenarnya Allah itu siapa? Ya, dia akan mengatakan yang di situ tanpa ada apa ya petunjuknya. Akhirnya memberikan jawaban yang di situ hanya asumsi dan pemikirannya saja. Itu banyak sekali dan itu tidak baik tentunya ya. Kenapa? Faman azlamu mimman iftara 'alallahil kaliba. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan cerita saya ini akan menjadikan pengajaran dan pelajaran ya. Nah, ini kurang lebih 15 tahun yang lalu saya semacam bermimpi ya. Dibilang bermimpi, saya tahu, saya seolah-olah melihat bahwa saya itu terlentang ke arah mana. Saya juga melihat bahwa saya itu seolah-olah semacam tidur semacam itu. Tapi jika itu tidak tidur, saya kok nggak bisa gerak seperti yang saya kehendaki seperti itu. Ini bahkan di siang hari bolong, ya kira-kira tengah hari tepatnya ya seperti itu. Saya seolah bermimpi bahwa seolah-olah itu ada orang yang menguji saya ya di depan rumah Ustadz, antara rumahnya dan pintu musolanya ya seperti itu. Saya diuji oleh seseorang yang hanya ada suaranya saja, tapi dia tidak kelihatan fisiknya. Kemudian dia ini menelungkupkan saya dengan mendorong tengkuk saya ya seperti itu, sehingga saya sampai hampir jatuh ya. bertelungkup seperti itu. Kemudian saya katakan, wah mbak, nggak usah jahili saya toh, saya nggak bisa seperti itu, saya nggak bisa apa-apa, saya bilang gitu. Dianya langsung mengatakan ya seperti ada suara tapi tidak kelihatan wujudnya, mengatakan orang kamu ilmunya sudah tauhid katanya seperti itu, ginian aja kan mestinya bisa toh. Kemudian saya ini tengkuk saya ini didorong lebih dalam lagi sehingga saya seperti orang berputar seperti itu, tertelungkup seperti itu ya. Kemudian saya katakan, saya nggak bisa loh, saya nggak bisa seperti itu. Allah gini aja kok. Kemudian lebih didorong lagi lebih dalam. Akhirnya perasaan saya mengatakan, loh ini cak beneran ini semacam itu.
bukan main-main lagi ini. Kemudian secara refleks saya mengatakan bahwa ini zikir tauhid, ya. Benar, saya spontan saya ucapkan zikir tauhid, dan langsung, ya, setelah saya bacakan zikir tauhid, hilanglah suara tersebut, dan seperti tangan yang menjorokkan saya itu, ya, mendorong saya di tengkuk saya itu hilang, ya, macam itu. Tapi perasaan saya saat itu mengatakan bahwa ini ada yang tidak beres di tubuh saya seperti itu, ya. Padahal ini yang mengganggu saya ini sudah hilang, ya. Sudah hilang. Tapi dalam hati nurani saya mengatakan bahwa ada yang tidak beres dalam diri saya ini, ya, semacam itu. Kemudian tidak lama kemudian, ya, hanya beberapa detik saja kelihatan seperti itu. Akhirnya saya diberitahukan oleh Allah bahwa ada semacam bayangan yang masuk ke dalam tubuh saya, ya. Ada semacam bayangan yang masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian saya berkata bahasa Jawa seperti itu, oh, layak atau layak, oke poro sesepuh, oke poro sing jerine ulama, setelah meninggal ini akhirnya rohnya ada yang nyantol di Jolo Sutro, di gunung dan lain-lain, koyok ngene gitu, lek nggodho si iblis atau si jin itu, ya, atau setan itu, semacam itu, ya. Artinya demikian. Oh, begini toh sosok yang sosok yang masuk ke dalam sesepuh atau ulama atau siapapun yang dianggap dianggap beriman terhadap Allah semacam itu, sampai orang yang disusupinya itu tidak berasa sama sekali kalau dia disusupi, ya. Macam itu, hingga nanti pada akhirnya setelah dia meninggal, dia baru tahu kalau dia sebenarnya disusupi oleh sosok semacam itu. Oleh karena itu, kemudian setelah saya mengetahui sesuatu yang ada pada diri saya itu, saya katakan kalau zikir tauhidnya sudah saya ucapkan tadi, ya, ternyata dia masih masuk dalam diri saya. Kemudian setelah habis, nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada kata-kata yang saya ucapkan, nggak ada ilmu yang amalan-amal yang saya katakan. Kemudian saya hanya mengadu pada Allah saja. Kemudian saya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu bersama dengan itu saya terbangun, ya. Apa intinya cerita saya ini? Bahwa saya katakan bahwa banyak amalan-amalan yang seolah-olah amalan-amalan itu amalan akhirat, benar-benar hanya amalan akhirat, ya. Tetapi nanti setelah di akhirnya nanti justru dia tidak akan mendapatkan amalan itu. Karena apa? Karena amalan itu ternyata bukan amalan akhirat, ya. Ini karena apa? Karena ternyata sesuatu yang seolah-olah kita berdoa diijabah itu ternyata ada campur tangan dari sosok-sosok yang seperti saya sebutkan tadi, entah itu setan, entah itu iblis, entah itu jin kafir, ya, tentunya jin yang
yang fasik tentunya seperti itu ya. Ya, ternyata setelah meninggalnya sesepuh atau ulama ini ya, tentu akan ditagih janji kalau dia selama ini telah dibantu. Semacam itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap apa yang telah membantumu ya. Kadang-kadang sampai tidak berasa. Ini yang paling apa ini? Yang paling sangat sulit seperti itu. Karena apa? Sampai sendiri tidak berasa kalau sampai itu disusupi oleh sosok. Kenapa? Yang saya tahu bahwa sosok ini sangat tidak berasa. Toh kalau dipandang pun jihad juga tidak ada, karena sudah menyatu dalam diri sampean. Ini yang sangat harusnya ya, sangat perlu diwaspadai gitu loh. Makanya mudah-mudahan cerita saya ini menjadikan inspirasi terhadap sampean untuk introspeksi. Sudahkah sampean benar-benar sudah di jalannya Allah, atau hanya itu bentuk apa ini, karena tersusupi oleh sosok ya. Karena kebanyakan yang ini yang disusupi ini nggak berasa, karena makanya seolah-olah dia merasa kalau dia itu sudah menjadi orang alim, kemudian apa yang menjadi doanya terkabul dijabah oleh Allah ya, seolah-olah ini. Ini yang sampai harusnya hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai lewat jalan yang salah tetapi sampai tidak berasa ya. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadikan pengajaran dan pelajaran terhadap sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.